topik. Ada istilah-istilah yang sangat viral gitu ya dalam kehidupan ini. Jadi menurut pandangan Ustaz itu apa tuh ya yang dengan kata-kata seperti ada harta tahta wanita, itu maksudnya apa Pak Ustaz? Harta tahta wanita. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, para pemirsa Sang Fajar sekalian dimanapun Anda berada, ini apa makna atau apa namanya definisi mungkin ya, istilah harta tahta wanita. Ada harta pasti ada tahta. Kalau ada tahta godaannya wanita, gitu. Mungkinnya seperti itu ya. Nah, dalam hal ini orang yang mempunyai harta pasti berhubungan dengan tahta gitu, dengan kedudukannya, baik kedudukan di sosial masyarakat, di lingkungannya, ataupun di lingkup sosial profesionalitasnya, di lingkup ruang kerjanya gitu, atau di lingkup pekerjaannya, yang berhubungan dengan tahtanya gitu loh. Ada harta berarti dia mempunyai tahta, mempunyai kedudukan gitu loh. Dalam hal ini yang mungkin ditanyakan itu definisi itu kan, atau dari artian apa dari harta tahta wanita ini? Kalau menurut pandangan Pak Ustadz, artinya ada sangkut pautnya nggak dalam hal agama mengenai tiga kategori itu? Itu kan saling berkaitan tuh. Itu aja maksudnya, seperti apa penjelasannya, gitu kan? Ya mungkin ada sedikit yang istilahnya ya berhubungan dengan agama lah gitu, berkaitan dengan itu. Apakah ada hadisnya atau apa kan gitu? Ya hadisnya yang menerangkan itu ya banyak Ya. Cuman kita ya jangan berbicara hadis sekarang, berbicara logika aja, atau berbicara lebih ke apa namanya, ke keterangan artian dalam lingkup agama ya. Karena hadis itu udah jelas, udah tegas, itu udah sebuah aturan. Nah, yang mengatur itu, yang dimaksud dengan harta tahta wanita tadi itu, harta ini semuanya itu hal-hal duniawi. Harta tahta wanita, ya betul. Semua yang namanya berhubungan dengan duniawi, harta tahta sama wanita, itu sebenarnya hak pakai kita selama hidup aja. Setelah melangkah berikutnya sudah ditinggalkan ini. Ya Pak. Itu dulu. Iya Pak. Gitu. Yang pertama tahta gitu. Harta ya. Harta ini memang tidak dipungkiri, semua orang pasti butuh harta ini. Ya kan, harta. Ini satu-satu kita kupas. Harta ini adalah uang. Ya, materi. Nah, kadang dalam harta ini orang bisa lupa akan yang memberi harta ini, gitu loh. Dalam hal ini gini loh, ada suatu riwayat dulu itu Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau memasuki masjid bermaksud untuk memberi ceramah, memberi kajian gitu, taklim. Nah, gitu. Setelah beliau berdiri, tiba-tiba ya pembukaan biasa ya, biasa. Nah, terus tiba-tiba berbicara begini, Tuhan di sini nggak ada gitu. Tuhan kamu orang itu ada di kaki saya. Itu bukan Tuhan nggak ada. Tuhan kamu orang itu ada di kaki saya.
Semua orang kaget kan, jamaah itu kaget semua. Kok gini? Ada yang langsung ini kan. Nah, nggak lama beliau tuh ngangkat kaki beliau satu, ya di bawahnya itu ada uang. Kalau di sana dinar gitu, dinar uang. Ini ya Allah, langsung semua jamaah langsung istighfar, langsung dilepas. Ya paham lah yang dimaksud ya. Tuhan kamu orang ada di kaki saya. Padahal sebelum masuk itu jamaah itu lah sholat, berzikir, ngaji di masjid itu. Nah, kenapa dimaksud Tuhan di kaki saya? Ya, uang itu, uang. Nah ini Tuhan kamu orang. Maksudnya dalam sini harta ini kadang-kadang orang mentuhankan itu, ya. Gitu loh. Contoh, apa artinya mentuhankan uang? Yang sering kita alami atau yang sering kita lihat. Contoh kecil lah, kita nggak ada uang sih. Kita dikasih ujian nggak ada uang aja, seperak pun nggak megang uang. Kayak mana kita galaunya? Sama ketimbang kalau kita ketinggalan sholat satu waktu aja, gimana galaunya? Galauan mana kita nggak punya uang sama ketinggalan sholat. Nah itu lebih ke situ. Ya itu mentuhankan uang. Itu namanya harta. Ya harta yang, makanya harta ini, kalau kita mentuhankan harta ini tidak ada belas asih, tidak mengenal kawan, tidak mengenal saudara. Di mana yang punya ini, ya dia itulah yang berkuasa, gitu loh. Dia itu yang berbuat semaunya, gitu loh. Kalau nggak dibarengin sama iman, sama apa namanya, iman sama keikhlasan tentang harta ini. Apapun yang dikasih, berapapun yang dikasih, nah, kuncinya kembali lagi kemarin yang waktu kita bahas, ya ikhlas. Nah, itu untuk harta. Hati-hati dengan harta ini. Berhubungan dengan harta, setiap orang yang punya harta, dia pasti punya kedudukan. Benar nggak sih ya? Kedudukan dalam bersosialisasi, ya kan? Pasti dipandang orang lebih, wah, dia berduit, ya kan? Dia mempunyai apa namanya, dia sebab bercukupan, gitu loh. Nah, padahal menganggap orang, mengagung-agungkan orang juga, nah itu kita hati-hati. Sedikit saja terpeleset, itu ada dosa syirik nyelip di situ, gitu loh. Sampai wow, pokoknya gua di mana dia aja. Karena dia punya kedudukan, ya kan? Nah yang punya kedudukan juga kadang-kadang merasa besar diri. Kalau sudah merasa besar diri, dia menganggap rendah orang lain. Nah itu Allahu Akbar. Itu sudah apa namanya? Dosa syirik. Maksudnya sifat-sifat Fir'aun lagi hinggap di hatinya. Kita menganggap kita lebih besar dari orang lain, kita menganggap kita lebih kaya, lebih berduit, lebih tinggi kedudukannya, itu udah salah, udah kufur nikmat, kufur apa namanya, itu udah ada lah, sombong, larinya ke sombong, itu ria, sombong itu ingat sifat Fir'aun kan gitu, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih apa namanya, lebih baik, merasa diri lebih mulia daripada orang lain gitu. Itu lebih seperti itu masalah tahtanya. Tapi kalau tahta enggak di apa namanya berbarengan dengan harta, lebih besar kansnya apa namanya, peluangnya seperti itu, mempunyai sifat sombong. Kalau kita nggak berkawan, kalau kita nggak apa namanya itu mengosongkan diri untuk hanya untuk ya ikhlas lah, tawadu apalah namanya itu. Tapi kalau misalkan tahta barang dikasih Allah itu sama hartanya, dia diniatkan di jalan Allah, itu bakal dapat kemuliaan di situ. Tapi tetap nanti dipertanggungjawabkan hartanya. Nah, yang dimaksud wanita di sini itu tadi, kalau misalkan punya tahta, punya harta, mempunyai sifat sombong, mempunyai sifat merendahkan orang lain, otomatis godaannya wanita ini pada
tahta harta ini bunga. Wanita itu pasti nyamperin loh, sendirinya magnet, set gitu loh, ya kan? Jangan sekarang ini dikasih godaan sama Allah ini wanita ini. Kalau kita mempunyai sifat kebetulan dikasih Allah itu tahta harta, terus kita bisa seenaknya bersifat sombong, terus merasa diri lebih baik dari orang lain, dikasih ujian wanita ini pasti disambut. bukan dengan ini apa namanya, pasti yaudah gitu kan, gue lagi di atas sih, bisa seenaknya ke wanita, bisa seenaknya milih wanita, itu maksudnya wanita, harta wanita. Nah, kalau misalkan dia bertawadu, punya dikasih berkah sama Allah, dikasih tahta, dikasih kedudukan, dikasih harta, dia kalau ada wanita juga nggak ngikutin hawa nafsunya gitu loh. Banyak orang, banyak contoh seperti itu gitu loh. Karena yang membuat kita buta tuh harta sama wanita ini. Kalau tahta ini kan kadang kalau orang bertawadu ya cukup dia jadi pemimpin aja. Kalau tahta kan pemimpin bisa banyak yang nggak punya uang banyak kan gitu. Tapi kalau udah diingat harta, nah ya godaannya pasti wanita. Nah, gimana caranya untuk menghindari wanita ini? Kita jangan ngikutin hawa nafsu. Gimana caranya kita meredam hawa nafsu? Dengan keimanan kita, dengan ibadah kita, dengan amal ibadah kita, dengan ketawaduan kita. Kembali lagi ke diri sendiri gitu. Makanya ya lingkaran setan. Cuman kalau kita dipergunakan, itu hal baik semua kok Pak. Wanita kan peredam syahwat. Kalau dipergunakan dengan baik, ya kan? Kalau halal, tahta, ya kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Misalkan kita punya kedudukan, kita punya, taruhlah Pak daerah kan, bisa mempergunakan masyarakat dengan baik kan. Harta, kalau dipergunakan dengan baik, ini semua bisa kebaikan yang munculnya gitu loh bro. Nah, ya itu makanya nggak, kalau tergantung pembawaan orang yang dikasih harta dan tahta ini gitu loh. Kalau misalkan kembali ke individunya, nah kembali lagi ke individunya gitu. jadi sekarang posisi Pak Ustadz Ya kalau saya nggak begini bro. Kalau itu fluktuatif, kalau itu apa namanya ya? Kalau itu tuh lazimnya orang pasti ada naiknya, ada turunnya, nggak semuanya. Ya karena gini, kalau prinsip saya seminim mungkin kita memperlihatkan kesusahan kita gitu. Kalau ya belajar dari orang, menebar energi positif. Nah, menebar energi positif, nah datang juga yang positifnya. Itu betul bro. Ya pengalamannya dulu lah. Lu bukan setahun 2 tahun. Karena dulu nebarin negatif terus yang datangnya, maksudnya negatif. Ya gue sering ngeluh kan dulu ya, tahu sendiri ya, sering ngeluh. Nah itulah belajar dari situ. Makanya manusia tuh dituntut untuk muhasabah terus, untuk evaluasi diri terus gitu loh. Seperti itu, oh ini yang salah, sampai ada titik temunya, sampai ada titik solusinya. Ya, ketemu sendiri loh bro. Asal kita berpegang sama pencipta masalah itu sendiri, pencipta rezeki itu sendiri, pemberi rezeki itu sendiri, gitu loh, pemberi kedudukan itu sendiri. Ya itu nggak ada habisnya kalau membicarakan tahta wanita, harta, nggak ada habisnya selama kita hidup. Pasti itulah berhubungan gitu loh bro. Cuman ya gitu, mau dibawa kemana kalau kita dapat itu gitu loh. Jangan sampai stuck di situ, urusan kita muter-muter, enggak. Ya cobalah keluar, lihat kondisi luar, lihat ini gitu loh. Kalau gua pengalaman dia gitu loh. Nah seperti itu loh kalau harta tahta wanita. Jadi pada intinya syukurin apa yang telah diberikan sama kita, terus lapang dada apa yang Allah kasih ujian apa ke kita, dan ikhlas
apa yang telah menimpa kita. Baik, sekian tausiah dari Ustaz Taufik. Mari kita lanjutkan di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.